Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim bil alamin innaka Hamidum Majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah Agung untuk saudara-saudara kita yang telah memberikan sholawatnya kepada channel dakwah ini ya, lewat infak dakwah ya. Tentu dengan sebuah harapan insya Allah sholawat itu akan menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak, dan insya Allah akan terbalaskan dengan balasan yang lebih baik lagi. Karena lewat kebaikan hati, kemurahan hati saudara kita itulah ya, beliau-beliau yang secara rizki dilebihkan oleh Gusti Allah Agung sehingga memberikan sholawat pada aktivitas dakwah, dukungan pada aktivitas dakwah ya, sehingga channel ini dapat dengan eksis ya, hadir dalam kesetiaannya di ruang-ruang diskusi kalian semuanya. Dan yang aku nggak tahu ya, karena nggak memberikan laporan ya, padahal aku maunya sih kalian memberikan laporan tiap bersolawat sehingga aku bisa berterima kasih secara khusus ya. Karena nggak tahu ya, aku ucapkan gini aja, terima kasih kepada bapak, ibu, mbak, emas atau siapapun yang tadi malam bersolawat ya. Semoga solawat itu menjadi catatan langit ya untukmu dan keluarga. Amin amin ya robbal alamin. Oke, selanjutnya untuk seluruh viewer terkasihku di mancanegara, di dalam negeri, aku ucapkan terima kasih atas apresiasinya. Semoga selalu always dan tidak pernah never, tetaplah bertumbuh menjadi pribadi yang anti skip dan anti download. Bagi yang berkenan silakan saja di share ya, tapi linknya. Jadi jangan dipotong lalu diunggah ulang ya. Selama ini kan nge-share tapi di download, potong-potong, diunggah ulang. Itu pun masih mending. Kadang-kadang dipotong-potong, diadu sama ini, baik sama pendeta-pendeta teman kita, saudara kita Kristen maupun dari saudara kita Islam gitu. Itu kan jadi gimana ya? Nggak bisa, dialog itu panjang, nggak bisa hanya ukuran sekian menit gitu loh. Sementara publish kita itu bukan publish yang cerdas, dia tidak pernah untuk hunting ke original videonya. Apa yang dia lihat dalam durasi menitan itu, ya itu yang dia terima sebagai kebenaran, padahal ya belum tentu gitu. Ya jadi sama aja sebetulnya menipu publik kan. Cuman publiknya juga suka ditipu itu apa. Jadi repot. Ya kembali ke itulah ya. Level akademis kita itu masih rendah. Orang tingkat membaca saja dari negara kita ini masih sangat rendah. Ya jauh levelnya. Ya. Sekalian jarang membaca, sekali membaca yang dibaca WA. bukan buku, bukan kitab, kacau ya. Oke, semoga menjadi pribadi yang selalu always dan tidak pernah never, tetaplah tangguh bertumbuh menjadi yang anti skip dan anti download. Ya. Yang punya handphone satu, caranya kalau nonton ya nonton 2 kali. Yang satu di skip, yang satunya nggak usah di skip sampai selesai. Atau kalau punya itu bergantian ya. Atau kalau yang punya 2 handphone sekali ya khususkan yang satu untuk nonton, yang satu ya biaran aja iklannya masuk terus gitu ya. Terserah gimana kondisi kalian yang lebih tahu apakah punya 1 handphone atau 2 handphone. Oke, berikutnya untuk seluruh viewer terkasihku, aku ucapkan terima kasih atas doa-doa baiknya untukku dan keluarga, dan semoga kebaikan doa itu juga tercurahkan untukmu ya. Sebagai sesama saudara muslim, kita saling mendoakan dalam kebaikan, dan insya Allah doa kita bagian dari doa-doa yang diijabahi. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, kita ngaji sekarang ya. Sedapat-dapatnya ya, dapat 10 menit, 15 menit ya, karena kondisinya memang sangat tidak memungkinkan. Kemarin ternyata Duk Ranti telat juga. Hari ini Gerah itu juga masuk dan mereka sama-sama ujian. Jadi kalau hari-hari biasanya sering telat sampai nggak enak sama gurunya, masih bisa maklum. Tapi karena ini Ranti ujian jadi nggak boleh telat ya. Oke, kita ngaji sedapat-dapatnya aja ya. Dapat
berapa menit ya sudah, itu besok kita lanjutkan. Ini pada subuh ini langsung ya, ini belum ganti ya, dari Langgar langsung persiapan, langsung setelah prepare kita ngaji. Oke, mencari arti kitab seri yang ke-14 ya. Mencari arti kitab ya seri yang ke-14. Mohon dipersori, aku tidak bisa melanjutkan yang kemarin aku janjikan untuk mengisi apakah zalikal kitabu itu kemarin gilirannya apa? Kitab-kitab terdahulu ya, Torah, Zabur, Injil gitu ya. Karena ada pertanyaan yang harus aku jawab. Jadi itu kita pending mungkin nanti di seri 14 ya. Karena pertanyaan ini kalau nggak aku jawab nanti aku berhutang lagi. Dan itu ternyata urgen karena dia masih saja berkutat pertanyaan-pertanyaan yang masuk itu pada diksi kitab ini. Ya, jadi untuk yang kemarin aku janjikan nanti zalikal kitabu itu kemarin kan Al-Quran sudah kita bantah, kita sanggah. Al-Fatihah dari Kang Mas di Margono Jogja sudah kita sanggah. Terus rencananya sih kita dari Mas Oskis ya, yang dia bilang kitab-kitab terdahulu. Ternyata baru nanti kisah-kisah dari Pak Abdul Muluk ya. Cuman karena hari ini aku akan menjawab dulu pertanyaan kalian, jadi yang kisah apa yang kitab-kitab terdahulu dan kisah-kisah kita pending dulu. Insya Allah besok kita lanjutkan. Oke, ini no coffee karena puasa ini hari Selasa. Oke, aku jawab dulu komentar yang masuk dari kalian. Mencari arti kitab. Oke, pertama dari Kang Mas Rio Aka, terima kasih ya, tetap semangat dalam belajar ya. Jaksel hadir Goske, terima kasih. Salam Isra untuk Kang Mas Rio Aka, untuk semua saudaraku yang ada di Jakarta Selatan. Selalu semangat, mantap. Terima kasih. Kemudian dari Bapak kita ya, Bapak Abdul Muluk yang ada di Deli Serdang. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Terima kasih Gus atas pencerahannya Gus. Perihal asbabun nusul dan menambah wawasan saya bahwa asbabun nusul merupakan sebuah alat dan tidak mengikat Al-Quran. Ya, betul begitu Pak. Terima kasih juga dari Gus Beti ya atas kesetiaannya selalu tetap mengaji di sini. Ini sesepuh kita ini ya, Bapak kita yang ada di Deli Serdang ya. Jadi patut jadi panutan kita ya, di samping Pak Ikhwan Tamim dan yang lainnya. Ada Abah nanti, Abah itu sudah 75 tahunan, masih ngaji juga. Masa kita yang muda-muda mau males-malesan gitu. Oke, Bapak Abdul Muluk, itu yang bisa aku jelaskan dan terima kasih juga ya. Dan semoga nanti gini Pak Abdul Muluk, itu nanti akan repot kalau kita tidak paham. Kan aku jelaskan dulu bahwa dosen itu boleh mengajar, katakanlah dia mengajar mata kuliah apa ya, genetika gitu ya. Dia kan harus lulus semua itu keilmuan yang terkait dengan genetika baru boleh ngajar kan. Gitu. Kalau gue ini ngajar misalkan ada mata kuliah apa ya, gampangnya itu ekonomi pembangunan misalkan lah ya. Kan nggak mungkin dong gue ngajar tapi gue sendiri belum selesai itu mata kuliah ekonomi pembangunan. Begitu juga misalkan gue ngajar teknik nuklir gitu. Berarti gue harus menguasai dulu teknik nuklir baru gue ngajar. Gitu. Kalau enggak ya nggak boleh dong ya. Dan sekarang kan sudah ada kebijakan kalau asisten bolehlah asisten ya, tapi kalau dosen tetap masih belum ya. Sekarang ngajar itu jadi dosen itu harus dulu S2 sekarang S3. Insinyur seperti gue kagak laku lagi. Sekarang masih muda-muda sudah S2 ya. Yang jadi masalah begini, Pak Abdul Muluk kan pernah aku jelaskan bahwa Kanjeng Nabi itu 6.236 ayat sudah khatam, sudah selesai, sudah tamat. Maka beliau diwisuda dan ditugaskan yang awalnya belajar menjadi pengajar. Kan sudah dijelaskan bahwa
nuzulnya Quran itu 2 kali. Nuzul pertama dari Allah kepada Kanjeng Nabi via Jibril. Nuzul kedua dari Kanjeng Nabi ke pada waktu itu sahabat. Ya. Baru nanti sahabat ke ulama-ulama sampailah ke kita. Jadi nuzulnya 2 kali. Yang jadi pertanyaan, kan ada itu ketika Kanjeng Nabi itu ditanya, ya, peristiwa ketika Kanjeng Nabi mau dijebak itulah ya. Kanjeng Nabi kan memberi penjelasan itu bahwa yang menyembah dan yang disembah selain Allah itu neraka. Ya, kan pernah aku jelaskan dulu di surat apa itu, nanti silakan dicari ya. Terus kan ada orang kan tanya, terus bagaimana Isa ibnu Maryam? Kanjeng Nabi terdiam itu. Perlu saat untuk kemudian menjawab. Terus ada lagi ya pertanyaan juga, Kanjeng Nabi itu menunggu. Nah itu gimana? Padahal kan Kanjeng Nabi sudah tahu 6.236 ayat sudah khatam, sudah selesai, sudah tamat. Maka beliaunya diwisuda menjadi guru Al-Quran. Yang awalnya menjadi peserta studi Al-Quran, ya, lewat gurunya Jibril, kemudian menjadi guru kita setelah tamat. Setelah aku tanyakan tuh begini, kan seharusnya gini dong, 6.236 ayat sudah dikuasai. Ada pertanyaannya tinggal kasih nih. Ada pertanyaan tinggal kasih nih. Kan begitu toh? Nggak harus menunggu ada momen jeda kan? Itu gimana itu? Ya. Nah, pertanyaan-pertanyaan itu biasanya yang teman-teman catat sebagai asbabun nuzul. Asbabun nuzul itu hanya membantu, tidak boleh mengikat. Ya, aku jawab yang ini dulu ya supaya kalian nggak bingung nanti. Karena aku dulu juga bingung itu. Lalu aku tanyakan sama almarhum Gus Panani, guru Al-Quranku, Al-Quran menurut Sunnah Rasul, itu dijawab begini. Walaupun Kanjeng Nabi ya sudah menjadi pengajar yang awalnya belajar kepada Jibril, itu tetap dalam kontrol Jibril. Jadi nggak mentang-mentang Kanjeng Nabi sudah 6.236 hafal, ada pertanyaan, ini jawaban. Ada pertanyaan, ini jawaban. Ada pertanyaan, ini. Kagak begitu. Kanjeng Nabi harus dalam kontrol Jibril. Mana yang mau dikasihkan? Ya, gini aja lah gampangannya. Yang dulunya Jibril jadi guru, muridnya Kanjeng Nabi Muhammad. Kemudian Kanjeng Nabi Muhammad tamat, wisuda, jadi guru. Jibril nggak jadi guru lagi, jadi penilik sekolah, kira-kira gitulah gampangannya ya. Jadi nggak sembarangan, makanya ada jeda gitu. Nanti Jibril kasih komando ini, baru itu yang disampaikan. Nah itu nanti terkait dengan asbabun nuzul gitu loh. Terus tentang ini dulu, kita itu jarang tahu apa itu Homer, apa itu Sukaroh. Ya zaman dulu. Jadi budaya-budaya mabuk itu sepertinya sudah mendunia ya, bukan hanya orang Eropa juga, bukan hanya orang Asia juga. Tapi siapa yang pertama kali mabuk itu kita nggak tahu, itu perlu sejarah ya. Orang Arab itu kalau mabuk itu karena mereka nggak beli kan, bikin. Itu kalau ikuti apa yang dijelaskan oleh, semoga Allah merahmati tidur panjangnya ulama kita Kiai Haji Jamiluddin MZ ya. Itu kalau sudah mabuk itu bukan hanya diminum tuh Homer, untuk mandi. Karena mereka bisa bikin sendiri Homer. Nah, itu kan waktu sholat baca sulatnya apa ya? Kuliah al kafiru tidak salah. Itu kan muter terus itu. Ya. Muter terus. Nah, terus kan diperintahkan janganlah kau sholat dalam keadaan sukaroh. Sukaroh itu mabuk. Sementara orang dipahami Homer. Memang sebabnya Homer, baru kalau kami istilah prokemnya itu bahasa gaulnya kami bilang di Malang ini ngedrink. Drinking dari minum bahasa Inggris ya, ngedrink. Katina direk, kati ngedrink, mau kemana? Mau minum, itu maksudnya mau mabuk-mabukan itu. Kalau minum bandrek, bajigur, terus aqua itu nggak ngedrink itu. Kalau ngedrink itu vodka, mensen, topi miring kalau nggak punya duit di sini gitu, ya. Mungkin kalau saudara kita di Ambon itu, Ambon dan sekitarnya ya, Manado itu kan Indonesia Timur itu cap tikus, kira-kira gitulah.
yang dikritik kuat sama pendeta Mel Ato ya. Aku suka kritiknya, itu kan mengkritik budaya cap tikus itu, pendeta saudara kita Mel Ato itu ya. Dan dia juga, aku ada video menarik, saudara kita Mel Ato itu kan dia tidak pada posisi pendeta yang liberal ya. Dia menolak yang namanya homoseks ya, LGBT ya, dia menolak. Bahkan dia berkata seandainya di Indonesia ini tidak mayoritas Islam, bisa-bisa bubar itu semua aturan-aturan LGBT tumbuh subur gitu. Itu sebuah kejujuran yang harus kita hargai ya. Beliau mengaku dan berterima kasih bahwa dengan adanya Islam itu LGBT itu bisa diredam. Karena apa? Banyak pendeta-pendeta yang liberal mengizinkan LGBT itu ya. Oke, jadi ke sana kita ya. Oke, nanti kapan-kapan kita bahas lah itu. Aku sudah dikirimi videonya ya. Mel Ato itu kan menolak budaya racun tikus. Bukan racun tikus, minum cap tikus gitu. Nah, kalau kita lihat asbabun nusulnya, itu memang karena ngedrink, karena homer. Makanya dikatakan dalam surat itu, janganlah engkau sholat dalam keadaan kamu mabuk. Artinya kalau dilihat dari asbabun nusulnya, oh berarti mabuk karena homer. Kan jadi begitu, jadi terikat dia maknanya. Makanya aku bilang bahwa asbabun nusul itu diambil substansinya saja. Sehingga dia tidak mengikat makna yang luas dari teks-teks ayat-ayat Al-Quran itu. Karena kalau dia mengikat, ya berarti yang di situ yang dimaksud adalah asbabun nusulnya karena minum khamr, maka khamr saja. Jadi padahal tidak. Di situ terjelas sukaroh, mabuk apa saja. Misalkan mabuk jabatan, sebentar lagi mau dilantik ya, jadi eselon 1 ke eselon 2. Allahu Akbar. Waduh rek, gua nanti mau dilantik. Nah, itu juga termasuk tidak boleh. Nanti Allahu Akbar. Waduh, gue setelah transaksi hari ini gue untung 1 miliar. Bisnis. Nah, itu juga tidak boleh. Apa sih dia tergantung? Allahu Akbar. Waduh, sudah gerimis, jemuran belum diangkat, bisa kacau ini. Itu termasuk kategori yang nggak boleh. Jadi maunya itu kan kita mati di dalam sholat itu, maksudnya gini loh ya. Sholat itu seperti kita baca koran lah ya. Kita baca koran kan asik beritanya apa-apa gitu. Tapi kita tetap fokus ke sini walaupun yang ada di sekitaran itu kita tetap kontrol. Seperti Kanjeng Nabi itu ketika imam sholat, Allahu Akbar, sholat apa itu? Idul Fitri atau Idul Adha? Setelah sholat dia kan mencari suara anak kecil yang nangis, yang lalu digendong sama Kanjeng Nabi. Mengapa engkau menangis? Lalu tanya, saya tidak punya bapak saya meninggal dalam peperangan. Terus sama Kanjeng Nabi dikasihkan Bunda Aisyah, disuruh merawatnya. Jangan bersedih, engkau punya bapak. Itu kisah itu bisa kalian baca. Berarti kan Kanjeng Nabi waktu mengimami kan dengar. Tapi tetap kontrol di dalam sholatnya. Masalahnya kita kalau sudah Allahu Akbar terus, waduh nih, gimana ini? Ya, bisnis sebentar lagi transaksi untung 1 juta. Udah kemana-mana. Allahu Akbar. Waduh, ini masa kompor belum dimatiin. Kemana-mana sudah gitu. Nggak begitu. Aku perumpamakan seperti baca koran aja lah ya. Ketika kita baca koran berita apa, sekarang kan orang sudah nggak baca koran ya. Bisnis koran hancur sekarang. Ya koran, gampangnya koran lah ya. Semoga kalian hidup di masa koran jaya ya. Kalau nggak nanti kalian pikirkan sendiri. Kita baca koran nih, misalkan dulu Tempo, aku kalau majalah dulu Intisari ya, atau bisnis, atau swasembada, atau kalau arsitektur itu ada Asri gitu ya, baca. Itu kan fokusnya ke sini, tapi apa ada sekitar kita tetap kontrol gitu. Tapi nggak mengganggu ini gitu loh. Kalau bisa sholat seperti itu, cakep itu. Nah dalam Al-Quran itu diingatkan, janganlah kamu sholat dalam keadaan sukaroh, mabuk. Itu orang tidak bisa membedakan mana sukaroh, mana khomer, jadinya kacau. Kalau diikat oleh asbabun nusul berarti karena alkohol, padahal enggak. Mabuk apapun dalam sholat itu tidak boleh. Aduh, sudah 19 menit. Oke, itu untuk Pak Abdul Muluk, semoga bisa dipahami ya. Jadi nanti kalau ditanya, misalkan, kenapa Kanjeng Nabi sudah hafal Al-Quran kok 6.236 ayat,
menguasai, memenuhi sehingga wisuda ketika ada pertanyaan, dan pertanyaan itu biasanya menjadi asbabun nuzul. Ya, kok nggak langsung jawab saja? Nah, jenengan sudah bisa menjelaskan, tidak seenaknya Kanjeng Nabi saja ada orang tanya ini jawab, orang tanya ini jawab. Itu masih tetap dalam kontrol Jibril. Mana yang boleh diberikan, mana yang belum. Ya, oke. Kemudian Bispati, alhamdulillah hadir Tuan Guru. Semoga kita semua selalu dalam ridho Gusti Allah. Salam Isra dari Palu. Oke, salam Isra semuanya untuk Bispati Soleha yang ada di Palu ya. Selalu rajin mengaji. Mantap, mantap, mantap. Matur nuwun, terima kasih. Kita lanjutkan saudaraku Kang Mas Herdi Edison. HP New Salam Alaikum. Salam Alaikum. Pak Subandi, terima kasih banyak izinnya ikut menyimak. Semoga kita damai selalu atas nama Bapa yang di surga. Semoga diskusi lintas agama membuat kita saling toleransi, menghormati, jangan saling hujat. Kita satu nusa, satu bangsa Indonesia. Kita berdiskusi perlu banyak membangun ya, biar cerdas dan bersikap dewasa. Aku setuju dengan kata Pak Subandi, kalau sudah iman harus dihormati. Semoga Bapak di surga memberi anugerah buat kita semua. Salam dari Kalteng. Terima kasih untuk saudaraku Kang Mas atau Bapak Herdi Edison yang ada di Kalteng ya. Alhamdulillah, haleluya, kita ketemu dalam suatu kerangka berpikir ya. Jadi nanti kedepannya enak. Karena bagaimanapun agama itu sensitif loh. Agama itu di dalamnya sensitivitasnya itu tinggi. Kajian-kajian komparatif religion itu akan menyentuh hal-hal yang sensitif. Makanya perlu kedewasaan. Dewasa itu bukan dewasa umur. Dewasa kerangka berpikir. Dewasa kerangka berpikir itu adalah siap untuk berbeda pendapat untuk hal-hal yang sensitif sekalipun. Untuk hal-hal yang paling fundamental dalam agama sekalipun. Kalau punya pendapat, disanggah, sampaikan secara etis, tidak melanggar etika dan argumentatif, gitu loh. Itu kedewasaan, dan kedewasaan di sini itu adalah kedewasaan kerangka berpikir, bukan usia. Makanya ketika kemarin, tapi berapa unggahan ini dia sudah tidak lagi, itu kan ada sebuah kata-kata yang amat sangat tidak pantas. Dan aku memang seperti aku bilang, aku membiarkan, tidak pernah mendelete supaya nanti itu menjadi pelajaran publik. Kan orang jadi dikhawatirkan gini, orang akan mengatakan apakah dia di gereja cuma diajari untuk ngomong yang kotor seperti itu. Karena dia akan mewakili agamanya. Makanya aku ngajak di sini, ayo kita berlomba-lomba baik untuk berbuat baik. Karena semua agama itu mengajarkan kebaikan. Kalau soal kebenaran itu nanti bisa didiskusikan. Tapi kita berbicara dalam tataran humanisme, baik dulu. Baik berkata, baik berucap, baik bertindak, baik berargumentasi, tidak menghujat, gitu. Jadi ada sebuah estetika yang itu harus diperhatikan. Kalau kemarin kan sangat tidak pantas lah, aku bacanya juga nggak baik gitu ya. Kita akan berpikir, apakah yang di dalam otak dia, kan apa yang dikatakan itu, itulah yang mencerminkan ada di dalam otaknya sebatas itu. Apakah dia di dalam gereja hanya diajari seperti itu? Apakah dia nggak diajari ya estetika di dalam agamanya? Kalau nggak setuju, sampaikan saja argumentasinya nggak setuju di mana. Nah, mesti mendapatkan tanggapan gitu ya. Nah, di sini aku ketemu dengan Mas Herdi Edison. Jadi rangka kajian kita itu adalah rangka akademis pengetahuan. Dalam pengetahuan, semua itu bisa didiskusikan. Ya, boleh didiskusikan. Tetapi kalau dia sudah masuk dalam iman, itu harus dihormati. Nggak boleh lagi dipermasalahkan. Ya, misalkan kita ketemu di jalan, selamat pagi Pak, pagi, terus mau kemana Pak? Mau ke gereja gitu. Terus kamu bilang, oh kafir lu. Nggak boleh begitu. Ya, nggak boleh begitu. Karena dia kafir terhadap yang di luar dia. Seperti kita kafir apa yang di luar kita. Dia kan iman apa yang dia imani, kita juga iman yang kita imani gitu. Ya sudah. Ya, nggak usah dibicarakan. Yang macam-macam lah, yang intinya mengganggu perasaan dan tidak boleh.
Itu kita bicarakan di ranah ini. Makanya di penutup videoku itu ada penjelasan yang warna hitam. Ranah ini murni ya dalam rangka edukasi. Jadi tidak punya tujuan menyinggung, menghujat, memprovokasi, enggak. Makanya setiap yang masuk ke sini itu harus disiapkan dulu intelektualnya, kerangka berpikir rasionalitasnya, baru masuk dalam dunia-dunia akademis. Kalau enggak tersinggung nanti orang. Makanya kan aku bilang, dan ini umum, baik yang Islam maupun yang Kristen, ataupun yang tidak punya agama sekalipun, kalau belum siap jangan masuk ke sini, nanti kalian tersinggung. Karena di sini akan membicarakan apa-apa yang tabu, yang tidak boleh dibicarakan di ruang publik, gitu loh. Karena akademis itu, ilmu itu apapun boleh dibicarakan. Tapi setelah masuk dalam iman harus kita hormati, gitu ya. Dan sepertinya Kang Mas Herdi Edison bisa memahami, dan aku terima kasih, dan silakan Mas. Mungkin ada teman-teman gereja lainnya juga untuk ikut ngaji di sini. Saya tidak ada masalah ya, selama kita semua saling menghargai, saling menghormati. Tapi gini Mas, ini karena yang ngisi kajian ini anak jalanan, kadang-kadang ngomongnya berapi-api, sampai kemarin gebrak papan. Itu biasa Mas ya. Jangan nanti buat kaget. Memang aku itu gregetan kalau aku perlu data, kan aku bicara atas dasar data, sementara aku perlu data, yang nyuplai data lambat gitu ya. Aku kalau diskusi itu aku perlu suplai data. Aku minta ini mana, ini mana, sampaikan gitu. Jadi nggak aku mencari lagi gitu ya. Itu kadang-kadang membuat aku jengkel gitu ya. Jadi ya memang orangnya ginilah, belak-belakan ya. Semoga itu tidak menjadi penghalang, jangan membuat panjenengan membuat Kang Mas Herdi Edison kaget gitu. Nggak, biasa-biasa saja, memang karakter orang beda-beda kan. Aku bukan orang yang halus-halus. Gitu. Oke, terima kasih. Salam juga untuk keluarga yang ada di Kalimantan Tengah. Oke. Berikutnya Jidan Gaming. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Palembang nyimakku, semoga yang ngaji di channel ini selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang cukup. Salam Isra. Salam Isra untukmu. Waalaikumsalam. Amin amin ya rabbal alamin. Wah, ini Abah Komarudin, sesepuh kita ini. Sudah 75-an tapi masih setia ngaji di sini. Aku langsung jawab aja ya supaya mengalir ya, karena nanti ini sudah mau berangkat anak-anak. Nanti kalau Mas Edi Margono banyak yang mau aku jawab ya. Cuman gini aja, Mas Edi itu terjebak kalau sudah bicara kitab-kitab terus otaknya itu ke materi buku itu loh. Salahnya di situ kan. Kitab itu terus ke sini larinya. Salahnya di situ jenengan. Padahal kan aku sudah ajarkan polisemi kitab itu tidak harus ke sini. Jadi semua yang jenengan kirim baik lewat WA maupun jenengan share di komentar, dan aku terima kasih atas data-datanya. Itu jenengan terjebak. Kalau baca kitab-kitab langsung larinya ke sini, itu yang jadi masalah. Nanti kalau ada waktu setelah aku jawab Abah Komarudin akan aku jelaskan tentang bagaimana surat apa kemarin, An-Naml ya, ketika Kanjeng Nabi Sulaiman berkirim surat. Itu memang sebetulnya nggak boleh diterjemahkan surat. Cuman kan penerjemah itu diambil simpelnya saja. Bagi kita yang sudah paham, ya kita bisa menerima. Tapi kalau yang nggak paham memang kacau gitu loh. Makanya kemarin aku diskusi sama, dan mohon doanya ya, semoga Ustadz Hendy bisa diberi kesembuhan yang sembuh sesembuhnya, kembali seperti asal, tidak ada lagi gangguan-gangguan fisik sehingga bisa ngajar lagi ya. Aku diskusi sama beliau, itulah karena kita tidak tunduk terhadap original teks. Kembalikan saja ke original teks. Di situ ada nggak kata surah? Jadi kita ngomong kan gini, itu surah, kita bacanya surat. Itu sahadah, kita bacanya sahadat. Matinya nggak sama, Arabiyun di H, kita di T. H, T. Nah, kalau surat itu tentunya dia bicara surah, tapi itu kan kitabah. Ya. Diterjemahkan oleh penerjemah surat. Kanjeng Nabi Sulaiman kirim surat lewat Hudhud. Nanti itu aku jelaskan ketika kita khusus membahas Kanjeng Nabi Sulaiman. Karena kalau enggak jadi dongeng semua itu. Yang Hudhud ada burung bisa ngomong lah. Karena salah memahami toiron. Toiron kapal terbang itu loh disebut toiron. Bahasa Arab itu begitu, Arabian itu. Karena aku sudah jelaskan kemarin tentang toiron ababil itu ya.
Itu bukan burung. Apapun yang terbang itu toiron yang ada di udara melayang-melayang. Makanya aku kemarin waktu membahas toiron ababil itu menurutku itu adalah bukan batu dari neraka dibawa burung dilemparkan pasukan bergajah. Enggak. Allah kirim dia kuman, virus gitu. Ya. Yang inteleknya begitu. Nah, kita kembali ke sini. Sebetulnya kalau di surat ini kalau kita paham tidak masalah. Tapi kalau nggak paham kacau. Makanya kitabah itu seharusnya ya diterjemahkan menurut polisemi yang ada. Nah, Kang Mas Edi Margono terjebak kalau sudah ketemu diksi kitab materi seperti ini. Itu yang jadi masalah. Padahal sudah aku ajarkan poliseminya banyak, Mas. Sesuaikan dengan konteksnya apa. Bisa ketetapan, bisa hukum, bisa segala macamnya. Oke lah ya, kita menjelaskan Abah dulu ya. Abah Komarudin begini. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bandung hadir Gus, semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan keberuntungan serta kesehatan yang prima. Salam Isra Gus. Mohon dijelaskan diksi kitaban di Quran surat 17 Al-Isra ayat yang ke-13 sampai 14. Hatur nuhun. Oke Pak, terima kasih atas pertanyaannya. Ya, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Isra. Oke, coba aku hapus dulu. Masih ada waktu? Kalau udah habis waktunya kasih tahu udah ya. Ini karena anak-anak ujian semua ini nggak bisa kompromi. Nanti mereka kasihan strap. Kalau hari-hari biasa sedikit nakal, telat-telat. Ranti itu paling sering diingatin gurunya. Gurunya yang ingatin itu temanku jamaah di masjid. Jadi aku kadang-kadang ya sungkan juga. Ini ngantar anak kok sering telat. Ya aku kalau sudah ngajar gini kadang-kadang lost control gitu loh. Oh waktunya ngantar sekolah jadi terabaikan. Gini Abah, tolong diperhatikan yang lain juga ya. Memang untuk menjawab pertanyaan Abah itu nggak bisa langsung dijawab. Maka kita harus lari dulu ke Quran surat opo iki? Al-Infitar ya, Al-Infitar ya. Itu dimulai surat yang ke-82 ini ya. Aku tadi merasa kurang familiar dengan nama surat Al-Infitar ini. Aku cari-cari baru ketemu ya. Kita biasanya kan Al-Baqarah. Itu paling hafal. Al-Maidah gitu, tapi Al-Infitar itu kurang familiar. Padahal ada Al-Quran namanya surat Al-Infitar ya. Al-Infitar 82. Kita mulai dari ayat yang ke-10. Tuh, Bapak tolong bukain Al-Infitar ayat yang ke-10 ya. Aku bacakan ya Pak ya. Dan sesungguhnya bagi kamu ada yang mengawasi pekerjaanmu. Atau lengkapnya begini. Dan sesungguhnya bagi kamu ada malaikat-malaikat yang mengawasi pekerjaanmu. Ya. Begini ya. Dan ya, sesungguhnya ya bagi kamu ya ada, nah ini di tanda kurung ini, malaikat rakib dan atib ya, malaikat ya yang mengawasi kamu, yang mengawasi kamu ya, dalam kurung amal kita atau pekerjaan kita ya. Tindak tandukmu lah ya, atau pekerjaanmu ya, sudah pekerjaan. Ya. Gitu ya. Oke. Itu yang 82 ya. Kemudian itu yang 10, kemudian yang 11 ya. Supaya cepat gini aja ya. 10 sampai 11. Ya. Yang mulia ya. Yang ini aku gandeng di sini. Yang mulia ya. Yang mulia dan yang mencatat dan yang mencatat
mencatat. Ya, mencatat dalam kurung ya ini pekerjaanmu atau perbuatanmu. Paling enak perbuatan ya. Nih, ini perbuatan lah. Kalau pekerjaan nanti kerja apa? Perbuatan ya. Oke. Mana tuh? Yang 10, dan sesungguhnya bagi kamu ada malaikat-malaikat yang mengawasi perbuatanmu. Yang 11, yang mulia di sisi Allah yang mencatat ya. Mencatat di situ katibin ya, katibin ya, mencatat ya, mencatat, dia pakai katibin. Ini, Mbak. Kalau orang paham terhadap Al-Qur'an ini, dia pasti tidak berani berbuat sesuatu yang melanggar Allah. Aku selalu ingatkan ya kepada istriku, kepada anak-anakku, jangan kamu berkata tidak ada yang tahu. Karena kalau kita berkata tidak ada yang tahu, kita akan sembrono membuat sesuatu yang itu tidak boleh jadi gampang. Malah orang tidak ada yang tahu. Bahwa Allah itu maha tahu dan dia punya segala cara untuk membuat orang lain tahu apa yang kita lakukan. Makanya jangan sekali-kali dalam otak kita ada yang berpikir tidak ada yang tahu. Allah itu maha tahu. Nanti dia dengan sejuta cara untuk mengungkap kepada orang lain tahu apa yang kita lakukan. Ya. Tidak boleh berpikir tidak ada yang tahu. Tembok itu bisa bicara. Ya. Sidik jari bisa bicara, waktu bisa bicara, apa yang kita lakukan, ya. Nah, sehingga kalau kita mengenal dengan jelas Quran surat Imitar surat 82 ya, 10 sampai 11, kita harus mengatakan bahwa ada yang tahu, ada Allah yang maha tahu, karena jelas. Dan sesungguhnya bagi kamu ada malaikat-malaikat yang mengawasi kamu ya, perbuatanmu yang mulia dan yang mencatat perbuatanmu. Jadi semua apa yang kita lakukan itu tercatat rapi. Gitu loh. Itu tercatat rapi. Jangan nggak ada yang tahu. Oh hati-hati kon. Delosor raimu. Jangan nggak ada yang tahu. Kalau semua kita paham ini, yang namanya perselingkuhan itu tidak ada. Orang yang berselingkuh itu orang Islam, kalau ada yang berselingkuh itu orang goblok. Karena Islam membuka pintu untuk poligami dan itu sesuai dengan aturan agama. Terus dia selingkuh, itu kan goblok gitu. Orang ada jalan yang halal kok dia cari jalan yang haram. Ini laki-laki dengar nih. Perempuan juga perlu dengar nih. Ya, selingkuh itu jangan bilang nggak ada yang tahu. Oh suami gue nggak tahu, suami gue kan di rumah, gue di kantor. Istri gue kan di rumah, gue kan di kantor. Gue kan lagi tugas kantor. Terus lu cari lonte gitu. Nggak ada yang tahu gitu. Begitu juga kamu misalkan di kantor mau tanda tangan proyek. Wah ini sebetulnya ada sisa 5M ini. Gue tanda tangan lah 15M. Padahal sebetulnya nilai proyeknya 10M, yang 5M lu embat. Karena lu berpikir nggak ada yang tahu. Makanya kalau kita dalam dunia budgeting ya, kalau di DPR MPR sana, itu kalau nggak kuat-kuat imannya, ya sudah proyek itu amburadul dibikin. Anggaran-anggaran semua. Begitu juga kalau kita di dunia-dunia lain yang hubungannya dengan duit. Jangan sekali-kali pernah berkata tidak ada yang tahu. Karena Allah mencatat semua amalan-amalan kita. Tidak ada yang lolos. Jadi kalau ini sudah bisa dipahami, orang nggak berani sembarangan. Orang akan berkata setiap mau bertindak, ini Allah ridho nggak ya? Gue gini Allah ridho nggak ya? Akan begitu. Ya. Jadi dari sini kita tahu bahwa semuanya apa yang kita lakukan, mal itu harta, kalau amal itu perbuatan ya. Perbuatan ini, perbuatan kita itu tercatat. Nanti sudah mau berangkat kah?
Sebentar ya. Oke. Ini dulu Pak ya. Bahwa semua aktivitas hidup dan kehidupan kita itu tercatat dengan rapi. Ya. Oke. Kalau ini sudah paham baru ke sini kita. Oke. Bukain anu tuh. 17 surat Al-Isra surat 13 dibukain. Surat Al-Isra 13 ya. Quran surat Al-Isra surat yang ke-17 ayat 13 sampai 14. Ya, sudah? Ini bawa dulu Al-Qur'annya. Di pangku dulu. Jangan taruh jangan taruh sembarangan. Oke, kan gini, Pak. Dan setiap manusia telah kami kalungkan, ya. Atau gerai itu bisa dikte itu. Ini, ya. Oke. Dan setiap manusia telah kami ini besar ya. Kalungkan dalam kurung catatan tutup amal perbuatannya di lehernya dan pada hari kiamat. Ini masih 14 atau masuk apa masih 13? Masih 13. Dan Pada hari kiamat. Pada hari, lihat Pak ya, ini tempusnya kiamah, bukan sa'ah. Orang salah kadang-kadang sa'ah dan kiamah. Oke. Pada hari kiamah kami keluarkan baginya sebuah kitab. Lihat ini Pak. Ini sebetulnya salah, bukan sebuah. Ya, karena dia jamak di situ. Ya. Bukan sebuah kitab, ya. Kan nggak ada sebuahnya. Oke, dicatat dulu, ditulis dulu sebuah kitab. Ya. Dalam keadaan terbuka. Udah. Dalam keadaan terbuka. Ini sudah 13 14. Belum. Oh, belum ya. Oke, saya jelaskan dulu Pak yang 13 ya. Yang 13 itu begini Pak. Dan setiap manusia ya, dan setiap manusia nih ya, telah kami kalungkan ya. Apa yang dikalungkan? Catatan. Berdasarkan surat yang kita bahas tadi ya. Di surat apa tadi? Infitar ya, ayat 11 12 ya. Dan setiap manusia telah kami kalungkan ya catatan amal perbuatan yang kita bilang tadi perbuatan ya. Kalau pekerjaan nanti orang agak bisa nyimpang nanti pemahamannya. Perbuatan lah di lehernya dan pada hari kiamah. Nah, ini tidak pada sa'ah Pak, pada kiamah ini artinya kebangkitan. Kita dibangkitkan berarti sudah sa'ah. Ini kebangkitan. Masalahnya kita bilang sa'ah itu kiamah. Kiamah itu bukan hancurnya habitat kehidupan, bukan. Itu hancurnya kehidupan itu, habitat kehidupan itu sa'ah. Sa'ah, jebret, kita selesai semua,
baru kiamah, baru dibangkitkan. Nah, ini kebangkitan, ya. Bukan hancurnya habitat kehidupan, kiamah ya. Kita dibangkitkan, ya. Lalu kami apa ini? Kami apa tuh? Kami keluarkan baginya sebuah. Nah, ini yang jadi masalah, bukan sebuah kitab, karena itu jamak. Jadi kami keluarkan baginya kitab-kitab. Gitu loh. Kitab-kitab. Nah, di sini bisa ini seharusnya bukan sebuah kitab, tapi kitab-kitab karena dia jamak. Gitu. Kan catatan-catatan kita banyak. Kitab-kitab, ya. Atau kalau di sini ya catatan kehidupan kita, ya. Dalam keadaan terbuka, artinya sudah nggak ada yang bisa ditutupi, terbuka, open book. Paham di sini? Ya. Yang perlu diingat, di sini bukan nggak ada diksi sebuah di situ. Kalau kita merujuk bahwa catatan-catatan, karena kitab-kitab itu juga dia akan mengalami polisemi. Catatan-catatan. Dalam keadaan terbuka, nggak ada yang bisa kita bohongi. Kalau lu merah, ya merah catatannya. Lu hijau, ya hijau. Nggak bisa merah, lu bilang hijau. Oke? Sudah ya? Oke. Jadi terbuka, catatan-catatan kita terbuka ya. Oke. Sekarang kita ke yang 14 ya. Itu. Yang ke-14 ini aja tuh, ini aja. Ini. Bacalah itu. Apa? Bacalah. Nah, lihat ini, kitab, bukan kitab. Dalam kurung catatan amal kita. Oke? Mu Cukuplah dirimu sendiri. Cukuplah dirimu sendiri pada hari ini sebagai penghitung atas dirimu. Titik. Oke. Kita berbicara ini dulu, mumpung aku ingat. Penghitung. Kalau nggak salah itu kata-kata nasihat dari sahabat Umar, kalau nggak salah ya. Tolong kalau salah dikonfirmasi. Kita kan diperintahkan untuk menghitung amal kita. Yang baik berapa kita kerjakan, yang buruk berapa kita kerjakan. Itulah yang disebut muhasabah. Bahasa Jawanya muhasabah itu anggraito. Maka jadilah anakku aku kasih nama Grahito. Sebetulnya bukan Graito, karena Jawa nggak ada O, yang ada O, Graito sebetulnya. Tapi jadinya O, dipanggil Ito, satunya Ito. Dikirain niru-niru Jepang, ngapain juga gue niru-niru Jepang. Orang Indonesia punya budaya sendiri kok. Kalau yang nggak tahu dikirain niru Jepang, Hirohito, Naruto. Jawa jarang, O itu jarang, O. Jadi seharusnya kalau spellingnya spelling makhraj Jawa, Ito, bukan itu. Tapi ya gimana namanya anak-anak sudah begitu, dia dipanggil sama teman-temannya Ito, padahal seharusnya Ito. Anggrahito, muhasabah. Jadi harapanku dia itu akan selalu menghitung yang baik apa, yang buruk apa. Sehingga dia akan hati-hati dalam kehidupannya. Semoga insya Allah selamat dari dunia sampai akhirat nanti. Itu menghitung-hitung. Seperti yang dinasihatkan oleh sahabat Umar. Hitung-hitung amalmu. Gitu ya. Itu sebagai introspeksi, muhasabah atau anggrahito. Nah di sini bacalah kitab-kitab, dia jamak. Itu apa? Catatan-catatanmu sendiri, catatan kita, ya. Cukuplah dirimu sendiri pada hari ini sebagai penghitung atas apa tuh? Atas apa? Atas dirimu.
Nah, jadi kita nggak perlu orang lain, kitab itu sudah terbuka, catatan-catatan itu sudah terbuka. Dari mulai kita, ya hitungannya ya insya Allah kalau logikku mengatakan catatan itu mulai tercatat ketika kita sudah akil balik, di sana diperhitungkan. Kalau yang belum akil balik tentunya kan tidak diperhitungkan, ya. Jadi itu apa ya? Catatan-catatan kita itu tentang amal-amal kita orang lain nggak perlu. Cukup kita sendiri sudah bisa tahu karena sangat terbuka. Merah ya merah, biru ya biru, hijau ya hijau, nggak ada simsalabim apa. Di sana sudah nggak ada namanya tipu-tipu. Di dunia kita bisa main tipu-tipu. Beli baju kesolehan di pasar mungkin 500.000 ya, terus pakai dikit ya kopiah-kopiah apalah, pakai apa namanya tuh yang suka begini tuh? Pakai sorban. Nah, itu sudah soleh sudah. Di dunia bisa begitu. Jadi dia berlindung di balik jubah kesolehannya padahal bajingan. Hati-hati, karena agama itu nanti akan dirusak oleh orang yang paham agama juga. Makanya hati-hati kalian jangan sampai tertipu oleh jubah kesolehan. Jubahnya soleh, kelakuannya setan. Gitu loh. Nah, di sini bisa begitu tipu-tipu. Di akhirat tidak bisa. Di yaumul kiamah, setelah kebangkitan kita disuruh membaca catatan-catatan kita. Tidak bisa. Kita nggak perlu orang hitungan dewe, hitung sendiri orang sudah tahu kok. Itu pekerjaanmu dulu. Gitu loh. Jadi begitu Pak ya, kitab catatan-catatan amal soleh kita yang nggak tahu berapa banyak dan bagaimana canggihnya itu proses pencatatan, mungkin komputer riset mungkin kalah ya. Karena orang dari mulai Kanjeng Nabi Adam sampai nanti Adam siapa nggak tahu. Kanjeng Nabi Adam ya. Adam Malik, Adam R sekarang sudah nggak ada. Nggak tahu ada namanya. Tercatat semua, ada berapa miliar. Dan catatannya itu tidak pernah meleset. Bayangkan, itu komputer Pentium sudah nggak mampu. Mungkin Core 2 Duo atau apalagi paling canggih sekarang tuh. Dual core atau apa, nggak tahu lah ya. Begitu canggihnya. Sehingga tidak ada yang terlepas dari pengetahuan Allah. Karena memang Allah itulah zat yang maha tahu. Ya, aku kira begitu Pak ya. Oke, terima kasih. Sekarang giliran Kang Mas Edi Margono, ya, aku jelaskan. Ya, jenengan sering tertipu, ya. Padahal aku sudah jelaskan tentang polisemi, ya, tentang polisemi. Mana tuh Al-Qur'annya? Oke, supaya cepat aku langsung ke sini aja ya. Jenengan kan kemarin surat Al-Anbiya surat 2 dan 3 ya. Sorry. Al-Anbiya. Kok sudah waktunya bilang tuh ya. Al-Anbiya berapa ya? Sebentar Mas. Sebentar. Tapi intinya sama Mas, jenengan terjebak pada benda, seolah-olah kalau sudah kitab itu ya benda. Padahal kan dia mengalami polisemi, ya, artinya macam-macam. Oke, sulit aku nyari datanya, habis waktu. Kan gini Mas, lihat itu ya, surat 2-nya dulu ya, surat 2 ya. Tuh, coba buka itu yang surat 98 surat 2. 98 ya. Aku baca mulai ayat pertamanya aja lah ya. Orang-orang kafir yakni ahli kitab dan orang-orang musyrik ya tidak akan meninggalkan agamanya, maksudnya sebelum datang kepada mereka bukti yang nyata, kan gitu. Lihat itu orang-orang ya, Mbak sini. Orang-orang itu menyatakan jamak. Ya, itu jamak ya. Ya, itu menyatakan jamak ya. Ahli kitab ya, jamaknya kitab itu sudah diwakili orang-orangnya, itu yang pertama ya. Jadi Quran surat Al-Anbiya ya, surat yang ke-98 ya. Oke, langsung aja yang kedua ya. Yang pertama sudah aku bacakan, yaitu seorang Rasul Allah, Kanjeng Nabi Muhammad, yang membacakan, lihat itu Mas, ya, yang membacakan lembaran-lembaran yang disucikan. Sayangnya terus
di dalam kurung itu Quran. Itu yang jadi masalah. Quran itu cuma satu. Nah, ini kan berarti tunggal. Nggak begitu. Karena teksnya mengatakan begini. Ya. Suhub. Rasulum minallohi yatlu suhubam. Ya, berarti ini bukan Al-Quran. Masalahnya sama penerjemahan. Ya tentunya ya Al-Quran, tapi dia belum dalam bentuk gini loh mas. Sementara kita memahami kitab bentuk kitab seperti ini dan satu begini gitu loh. Ini dia pakai suhub, suhubom ya. Dia membacakan ya Kanjeng Nabi itu seorang Rasul dari Allah. Dia membacakan yatlu suhubam ya. Suhubam mutahharoh ya, lembaran-lembaran yang suci. Ya memang akhirnya Al-Qur'an juga akhirnya. Tapi di situ kan Al-Qur'an itu tambahan dari si penerjemah. Kalau kita tahu duduk permasalahannya nggak apa-apa, kalau nggak tahu jadi bingung. Maka kembalikan ke asalnya saja, yaitu lembaran-lembaran atau suhub. Ini ya. Terus yang ketiga lihat itu. Ya. Kan ini lembaran-lembaran. Ya, lembaran-lembaran ya. Oke, yang ketiga kita masuk yang ketiga ya. Di situ di dalamnya terdapat isi kitab-kitab yang lurus, kutubus. Kan itu yang maksud kemarin. Aku sudah jelaskan kutubusita ya. Itu di sini benar di sini. Terjemahnya kitab-kitab, bukan kitab. Nah ini juga ya jangan terus begini. Ya kembali ke ini suhub-suhub ini ya, catatan-catatan ini. Gitu loh ya. Terus yang keempat ya, dan tidak terpercaya orang-orang ya, orang-orang yang mereka diberi utlu ya kitab-kitab. Tapi mungkin si penerjemah kitab-kitabnya itu jadi satu saja, kitab sudah diwakili dengan orang-orang. Jamaknya bisa jadi di sana. Tapi kalau misalkan bingung, itu ya kitab-kitab. Utlu kitab-kitab, catatan-catatan yang sudah diberikan kepada mereka. 1, 2, 3, 4. Sama. Kitab-kitab, catatan-catatan. Yang kemarin aku katakan kan, ya. Kalau di sini jamak, maka dia harus jamak. Di sini jamak, dia harus jamak. Ya. Aku ini mumpung ada waktunya terbatas sekali. Sudah ya, jelas ya begitu ya. Sekarang buka no surat An-Naml tuh. 27 nomor yang 28. Biar tak jelaskan sekalian sama Mas Edi Margono. Sambil menunggu ya, Bapak yang tanya, yang sekarang sudah menerima bahwa zalika itu jamak ya, alhamdulillah. Dan jenengan tanya Pak siapa, Pak Marno atau siapa ini ya, jenengan tanya apa zalikal kitabul la roi bafihi hudalil mutakin. Mutakinnya itu jamak atau tunggal? Jamak. Itu jamak ya. Aku nggak bisa jelaskan rinci karena waktu, tapi itu jamak ya. Oke, sekarang surat 27 ya. Ini Mas Edi Margono ya. Kita sebentar Dok ya. Ini Quran surat apa tuh 27 gitu. Mana kamu belum buka? Mana? Surat An-Naml ya, surat 27 nomor 28. Di situ juga ya, kitab-kitab ya kan begini. Ishabi kitabi hazafa alki ilaihim suma tawalan hum pangjur mazayar ziun. Pergilah dengan membawa suratku. Itu seharusnya surat-suratku ya. Lalu jatuhkanlah kepada mereka, kemudian berpalinglah dari mereka, lalu perhatikanlah apa yang mereka bicarakan. Ini gawat. Bagi yang nggak ngerti gawat, bagi yang ngerti bisa maklum. Kalau surat itu seharusnya surah. Aku jelaskan tadi kan. Jadi kata surat yang kita pakai itu berasal dari Arabiun surah. Majelis itu dari Lisanul Arabiun juga, majelis itu. Bukan bahasa kita itu. Banyak yang kita serap dari Lisanul Arabiun.
Ada lagi nanti musyawarah, itu bukan bahasa Melayu. Melayu mengambilnya dari Lisanul Arabiyun, dari Melayu ke Indonesia. Ini jarang yang tahu. Makanya kalau nggak paham ya, sedikit mencelah kodran kadrun, nggak ada kadrun lu nggak bisa ngomong lu, monyet. Banyak bahasa kita itu diambil dari kadrun sana. Gitu tuh. Kita mau ngomong apa? Dewan Perwakilan Rakyat. Terus orang kadrun protes. Bahasa gue jangan dipakai. Pakai bahasa apa? Perwakilan, wakil, itu bahasa Lisanul Arabiyan. Yang satu rumpun dengan Ibraniun yang semitik. Gitu ya. Tapi karena otaknya goblok jadinya begitu. Makanya perlu ngaji supaya ngerti. Ya. Di sini ya, kitab-kitab itu kita kembalikan saja kalau bingung di surat. Ketetapan. Jadi si burung hut-hut ini kita ikuti dulu lah pemahaman dongengnya. Nanti aku jelaskan bahwa itu bukan dongeng. Diperintah untuk menyampaikan kepada Ratu Balkis ketetapan. Gitu loh. Ya mungkin yang pertama apa? You jangan menyembah matahari ya. You menyembah Allah. Ini bahasa gampangnya saja untuk menjelaskan. Ya, kalau ketetapannya apa ya nanti kita baca keseluruhan. Tapi sebetulnya kalau diterjemahkan suratku itu kurang tepatnya, dia orang menjadi tanya, loh kan cuma satu surat. Padahal ini kitabah kan jamak. Nggak begitu cara berpikirnya. Seharusnya surat-suratku. Itu pun kalau kita paham supaya gampang maka diterjemahkan surat-suratku. Tapi kalau kita bingung, kembalikan ke original teksnya. Apa? Ketetapanku. Jadi ya, Kanjeng Nabi Sulaiman menyampaikan kepada Hud, sampaikan ini ketetapan ini. Nah, begitu ya. Oke, sampai di sini dulu ya, karena waktunya mepet. Bismillahirrahmanirrahim. Jaga Allah, jaga Kanjeng Nabi, jaga Al-Quran, jaga sholatmu dalam bingkai iman Islam. Tetapi tetap memberi hormat kepada yang lain. Semoga kita mendapatkan keberuntungan di pagi ini ya, rezeki yang barokah dan kesehatan yang prima. Bismillahirrahmanirrahim. Salam Isra dari aku, Islam rasional. Alhamdulillahirabbil alamin. Matur nuwun.